Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari kalian tetap berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Idia Aulia Zahra, DIM terakhir 063 dari kelas 24A, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Negeri Surabaya. Baik, di video kali ini saya akan sedikit memberi paparan mengenai bagaimana sih peran dan prospek bahasa Jepang sebagai bahasa asing di negara kita, Indonesia. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa bahasa Jepang itu termasuk bahasa yang sulit untuk dipelajari ya. Dan dengan berkembangnya zaman, saya juga selalu dikembangkan oleh peminatnya, termasuk bahasa Jepang yang kini telah dipelajari oleh beberapa kalangan. Salah satunya yaitu kita sendiri yang mempelajari bahasa Jepang di Universitas Negeri Surabaya. Dan tak sedikit temui ada sekolah seperti SMP dan SMA yang juga mempelajari bahasa Jepang. Yang pertama yaitu gimana sih bahasa Jepang itu bisa menjadi bahasa yang sekarang itu dipelajari banget. Yang teman-teman tahu bahwa negara Indonesia itu pernah dijajah oleh bahasa Jepang ya. Dan pada saat itu adalah abad ke sekitar 20-an. Penduduk Indonesia itu diwajibkan untuk bisa menggunakan bahasa Jepang sebagai alat komunikasi dengan penduduk asli bangsa Jepang. Bahkan bangsa Indonesia diharuskan untuk bisa menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Maka dari itu, bahasa Jepang itu sudah dipelajari dari zaman dahulu hingga sekarang. Kenapa hingga sekarang? Karena dengan berkembangnya zaman, otomatis membuat perkembangan ekonomi semakin meningkat. Dan hingga saat kini, banyak banget institusi pendidikan, bahkan perekonomian yang menggunakan bahasa Jepang sebagai alat komunikasinya. Yang kedua, popularitas bahasa Jepang. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu budaya pop. Kalian pasti nggak asing sama yang namanya anime. Anime itu berasal dari Jepang. Pasti banyak banget yang nonton itu. Itu menjadi salah satu faktor kenapa orang itu bisa mempelajari bahasa Jepang. Dan juga ada salah satu seperti idol pop dari Jepang yang banyak digemari oleh warga Indonesia bahkan di dunia. Lalu yang kedua, kesempatan kerja. Di negara Jepang, penduduknya itu sangat sedikit ya teman-teman. Banyak banget lapangan pekerjaan yang dibutuhkan orang mana saja yang lagi membutuhkan kerjaan. Kalau kita bisa bahasa Jepang, otomatis kita pasti dapat dong kerjaan di sana. Dan gaji di sana itu sangat lumayan, jadi tidak menutup kemungkinan mendapatkan pekerjaan di negara Jepang itu sulit apabila kita bisa mempelajari bahasa mereka. Ketiga adalah pertukaran budaya. Adanya pertukaran pelajar antar Universitas Indonesia dengan Jepang. Ya, Jepang. Nah, selanjutnya, apa sih peran dari bahasa Jepang ini? Saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, meningkatkan keterampilan belajar. Dalam bahasa Jepang, kita tidak hanya mempelajari bunbo atau pola kalimat, tetapi kita harus bisa menghafal kanji yang sangat banyak itu ya. Lalu yang kedua, mendorong pemahaman budaya. Mempelajari budaya Jepang, ini kita akan mengerti bagaimana sih cara menghargai perbedaan budaya. Lalu yang ketiga adalah peluang kerja. Yang pertama, perusahaan internasional. Perusahaan negara Jepang yang butuh karyawan dan paling tidak bisa memahami budaya serta bahasa mereka sehari-hari. Yang kedua, industri pariwisata. Dengan banyaknya turis dari negara Jepang yang datang ke Indonesia, maka itu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita dalam berbahasa Jepang. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendidikan. Bagaimana sih metode pengajaran bahasa Jepang yang baik dan benar? Yang pertama yaitu pendekatan komunitatif. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi. Lalu yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Poin yang keempat yaitu tantangan yang dihadapi dalam mempelajari bahasa Jepang. Pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Lalu yang kedua, perspektif masyarakat. Yang ketiga, kualitas pengajaran. Yang kelima, prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Yang pertama, permintaan pasar yang tinggi. Lalu yang kedua, kerjasama internasional. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia sangat menguntungkan. Salah satunya yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi, pemahaman budaya yang belum pernah kita pelajari sebelumnya, dan peluang karir.
Dengan memahami pentingnya peran bahasa Jepang untuk dipelajari, diharapkan ada banyak individu yang lebih tertarik untuk mempelajari bahasa Jepang. Itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.